Dongjin langsung ikut bicara dan mengatakan bahwa ia sebenarnya baru saja akan menjelaskan kenapa latihan menembak di tempat ini sangat berbeda dari tempat lain. Namun, Guangxi tidak mau mendengarnya. Ia mengangkat alis dan bertanya, apakah Dongjin sedang menyiratkan bahwa dirinya terlalu ikut campur? Padahal menurut Dongjin anak baru itu baik-baik saja. Setelah itu, Guangxi langsung menyerang Dongjin dengan kata-kata, kalau Dongjin memang sehebat itu, kenapa ia masih saja terjebak sebagai prajurit kelas 1? Sindiran itu membuat Minjun kesal. Tanpa banyak bicara, Minjun diam-diam melepaskan sedikit energi iblisnya, cukup untuk mengganggu Guangxi. Tiba-tiba, Guangxi berdiri dengan wajah seperti ada yang menghantam perutnya dari dalam. Ia mulai menuduh camilan yang ia makan sudah rusak. Minjun berusaha menahan tawa saat melihat Guangxi kebingungan memeriksa bungkus keripik, seolah mencari tanggal kedaluarsa. Guangxi yang jelas menyesali pilihannya memakan camilan itu, akhirnya mengusir mereka berdua dan menyuruh mereka segera pergi. Pada saat itulah Minjun menyadari bahwa kemampuan korupsi mungkin punya kegunaan sehari-hari yang lebih berguna daripada yang ia kira. Sementara itu, Guangxi masih tidak tahu apa-apa dan mengira perutnya tiba-tiba bermasalah tanpa sebab. Setelah itu, Minjun menarik perhatian Dongjin dan memintanya menjelaskan detail latihan menembak. Dongjin yang selalu baik dan siap membantu bertanya apakah Minjun pernah memakai KX-2 dengan peluru ICM sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa di tempat ini mereka menggunakan peluru yang jauh lebih kuat daripada ICM menurut Dongjin. Peluru ICM itu seperti kuda poni jika dibandingkan dengan peluru yang dipakai korps pemburu. Peluru korps pemburu berada di level berbeda, lebih seperti kuda liar dengan hentakan balik dan suara yang terasa seperti meriam. Karena monster sering sekali muncul, daya tembak adalah segalanya di unit ini. Dongjin memperingatkan bahwa pada awalnya senjata itu mungkin terasa asing dan bahkan menyakitkan. Minjun juga pasti akan dimarahi selama latihan, tetapi Dongjin meyakinkan bahwa ia akan segera terbiasa. Minjun mengangguk dan cukup menyukai perbandingan kuda poni dengan kuda liar itu. Baginya, perumpamaan itu sangat pas. Walaupun Minjun ingat pernah melihat senjata jarak jauh di Isgard yang levelnya seperti gajah. Membayangkan senjata seperti kuda liar tetap membuatnya bersemangat. Senjata selevel gajah itu bahkan tidak bisa disebut senjata api. Benda itu lebih cocok disebut senjata pengepungan. Karena itu, dengan bayangan kuda liar di pikirannya, Minjun sangat menantikan latihan besok. Sementara itu, Dongjin diam-diam bertanya-tanya ada apa dengan Sersan Guangxi dan apakah perutnya sudah membaik. Keesokan harinya, di fasilitas latihan menembak, suara tembakan keras terus bergema tanpa henti saat para prajurit membidik target anjing pemburu yang bergerak. Ketika giliran Minjun tiba, ia meleset 1 kali, tetapi tetap mendaratkan 19 tembakan bersih. Petugas pengumuman langsung kehilangan kendali dan menyebut Minjun seperti mesin. Semua orang menatap tidak percaya saat melihat seorang prajurit biasa memperlihatkan kemampuan membidik setajam itu. Mereka mulai berbisik bahwa Minjun adalah monster penembak. Bahkan Sersan Cho yang membanggakan rekor pribadinya sebanyak 14 tembakan tepat sasaran dan nilai itu sudah dianggap luar biasa di regu mereka, ikut terpaku melihat hasil Minjun. Sementara itu, 2 orang penting lain juga menonton dari sisi lapangan. Komandan Pelton kedua Batalion kedua Letnan 2 Kim Cholman membeku karena syok melihat anak ini mencetak 19 tembakan tepat. Di sebelahnya Sersan Mayor Heo Taeseok, perwira administrasi dan suplai batalion, mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa rumor tentang prajurit elit ini bukan sekadar omong kosong. Rumor itu benar-benar tepat sasaran. Pemimpin kamar langsung menuntut tahu bagaimana Minjun bisa melakukannya. Namun, Minjun hanya mengangkat bahu dan berkata bahwa ia mengikuti instruksi. Jawaban santai itu justru membuat mereka semakin kesal. Tiba-tiba, Kim Muji datang memuji Minjun dan menyuruhnya terus menunjukkan kemampuan terbaiknya. Muji bahkan mengatakan bahwa ia menantikan performa Minjun sore nanti dalam latihan menembak khusus. Sersan Cho tidak bisa menerima hal itu. Ia marah mendengar anak baru ini bahkan diberi kesempatan mencoba latihan khusus, sementara rekannya menyindir Muji dan menuduhnya pilih kasih. Para prajurit lain mulai berbisik bahwa Minjun sangat hebat sampai mungkin akan mendapat izin liburan lagi kalau ia berhasil mengenai semua 20 target. Sementara itu, si penembak berat dalam kelompok menoleh kepada Dongjin dan menuntut tahu apa yang istimewa dari latihan elit tersebut. Dongjin sendiri masih belum pulih dari keterkejutan karena anak baru yang disebut pemula itu ternyata penembak kelas 1. Ia menjelaskan bahwa pemula biasanya tidak diizinkan ikut latihan itu karena latihannya memakai peluru Improved Conventional Munitions atau peluru ICM yang bisa dianggap sebagai senjata besar. Dongjin meyakinkan mereka bahwa ia akan menjelaskannya lebih lanjut nanti dan Minjun juga pasti akan mendapat pengarahan resmi. Latihan itu dilakukan dengan tim berisi 2 orang yang masuk ke fasilitas berisi monster. Mereka harus menghabisi monster dalam perjalanan menuju titik akhir. Monster-monster itu memang bukan ancaman tingkat tinggi,
Tetapi masalahnya adalah targetnya bergerak cepat dan akan melawan balik. Selain itu, papan warga sipil akan muncul tiba-tiba, dan mengenai satu saja dianggap kegagalan besar. Dong Jin menambahkan bahwa seluruh latihan dipantau dan dikendalikan oleh para petinggi. Jadi tidak ada bahaya sungguhan. Namun, latihan itu tetap mensimulasikan skenario tempur nyata. Mendengar ada target monster sungguhan membuat jantung Min Jun berdebar. Inilah aksi yang ia cari saat masuk korps pemburu di ruang makan. Para prajurit langsung menyerbu makanan seperti tidak makan berhari-hari. Saat menikmati makanannya, Min Jun memuji Dong Jin karena berhasil mendaratkan 13 tembakan berturut-turut. Namun, Dong Jin masih tidak percaya bahwa anak baru itu berhasil mencetak 19 tembakan. Dong Jin sedikit memerah dan menepis pujian itu dengan mengatakan bahwa dirinya tidak sehebat itu, hanya punya sedikit pengalaman. Dong Jin lalu menunjukkan bahwa Sersan Lee San-ho adalah monster sungguhan di tempat ini. San-ho secara konsisten mencetak rata-rata 17 tembakan tepat, menjadikannya penembak terbaik di regu. Detail kecil itu membuat Min Jun tersadar. Kalau angkanya benar, maka sekarang Min Jun resmi menjadi penembak nomor 1 di unit itu. Dong Jin sama sekali tidak ragu bahwa Min Jun juga akan menghancurkan latihan menembak khusus nanti. Karena penasaran dengan sistem tim berisi 2 orang, Min Jun bertanya apakah Dong Jin akan menjadi rekannya. Namun Dong Jin menjelaskan bahwa tim ditentukan oleh para petinggi, jadi tidak ada yang tahu siapa akan dipasangkan dengan siapa. Saat Min Jun bertanya kriteria penentuan anggota tim, Dong Jin menjawab bahwa semuanya ditentukan lewat undian tangga yang sangat menyeluruh. Di lapangan tembak khusus, regu diberi waktu 5 menit untuk mengenakan perlengkapan sebelum latihan dimulai. Tiba-tiba, Guangsik berteriak keras bahwa ia dipasangkan dengan anak baru. Ia mengklaim bahwa itu akan menjadi pertandingan yang sangat tidak seimbang karena seorang sersan dan seorang prajurit biasa berada di dunia yang berbeda. Min Jun melihat si mulut besar itu sebagai rekannya sekarang, dan dari sikapnya, pria itu jelas belum belajar apapun. Masih terjebak dalam mode perpeloncoan, Guangsik dengan sombong memberitahu Min Jun bahwa waktu rata-rata penyelesaian di regu mereka adalah 3 menit. Lalu ia memberi peringatan bahwa jika Min Jun tidak menyelesaikan latihan di bawah waktu itu, Min Jun akan menyesal. Min Jun tidak mengatakan apa-apa, dan itu membuat Guangsik mengira kepercayaan diri anak baru itu sudah hancur. Ia bahkan mengejek bahwa 19 tembakan tadi hanya keberuntungan bodoh. Min Jun menilai Guangsik sebagai kasus yang tidak bisa diperbaiki. Namun, ia tetap berkata tenang bahwa ia akan melakukan yang terbaik. Guangsik tidak berhenti. Ia mengatakan bahwa jika anak baru itu selesai lebih lambat darinya, Min Jun akan habis. Setelah itu, Guangsik menyuruh Min Jun memperhatikan tim di depan mereka dan mempelajari bagaimana latihan itu berjalan. Kim Muji menetapkan ronde pertama. Jalur pertama diisi oleh Sersan Kim Monggi, sedangkan jalur kedua diisi oleh Sersan Jong Han. Keduanya bersiap masuk ke lift masing-masing, lalu turun ke fasilitas bawah tanah. Dengan itu, latihan resmi dimulai. Pengaturan latihan itu seharusnya berupa eliminasi monster secara taktis sambil melindungi papan warga sipil di area tertutup. Namun, kenyataannya, latihan itu berubah menjadi kompetisi antar prajurit. Tujuan utamanya adalah melewati lintasan secepat mungkin dan menekan tombol merah sebelum lawan melakukannya. Ikon monster berbeda ukuran tergantung seberapa berbahaya makhluk itu. Semakin ganas monsternya, semakin besar ikonnya. Guangsik dengan santai memberitahu Min Jun bahwa informasi itu seharusnya cukup untuk memberinya gambaran tentang apa yang akan ia hadapi. Setiap jalur memiliki 2 monster. Karena pertemuannya sepenuhnya acak, tidak ada yang tahu apa yang akan mereka hadapi sampai mereka berhadapan langsung. Di dalam fasilitas, seekor katak garu raksasa menerjang Monggi dan mencoba menelannya bulat-bulat. Min Jun memperhatikan bahwa Monggi memulai lebih cepat di jalur pertama. Namun, dengan monster seperti itu menghalangi jalannya, pria malang itu mungkin akan kehilangan keunggulannya. Sementara itu, di jalur kedua, Han memulai dengan mengalahkan seekor tikus monster dan berpikir lintasannya akan mudah. Namun, saat Han mempercepat langkah, seekor cacing raksasa melata masuk dan sepenuhnya menghalangi jalannya. Di sisi lain, Monggi mengamuk dan membantai 2 katak garu seperti binatang buas. Ia mengira lawannya pasti sudah selesai karena katak-katak garu itu sudah menimbulkan cukup banyak kekacauan. Namun, ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Monggi berlari ke tombol merah dan menekannya, lalu menyatakan kemenangannya dengan waktu 2 menit 24 detik. Semua orang di sekitar meledak dalam sorakan sambil membicarakan betapa buruknya keberuntungan Han karena mendapat cacing gurun. Monggi tidak membuang waktu dan langsung mengejek Han. Ia mengatakan bahwa dengan kecepatan seperti itu, Han lebih baik tidak usah membela negara sama sekali. Monggi juga mengingatkan bahwa sekarang Han harus mentraktirnya di toko. Han menggertakkan gigi dan bergumam bahwa Monggi hanya beruntung. Namun, Monggi melihat semuanya dan menunjukkan bahwa Han bahkan menembak papan warga sipil. Jadi ia tetap akan didiskualifikasi.
Saat keduanya terus bertengkar, Guangsik memperhatikan taruhan mereka. Hal itu memunculkan ide di kepala Minjun. Minjun menyarankan agar mereka juga membuat taruhan, yaitu pihak yang kalah harus mengabulkan keinginan pihak yang menang seperti pria sejati. Guangsik tertawa tepat di wajahnya, mengira anak baru ini menjadi sombong hanya karena para senior sedikit lunak kepadanya. Meski begitu, si gorila besar tetap setuju. Namun, ia berkata bahwa tidak ada keinginan nyata yang bisa dikabulkan oleh prajurit biasa seperti Minjun. Sebagai gantinya, ia bercanda bahwa ia lebih suka mengambil gaji Minjun selama 3 bulan ke depan. Minjun menilai Guangsik sebagai pria sederhana yang hanya rakus uang, tetapi ia tetap menyetujui taruhan itu. Di samping mereka, Dongjin semakin gugup dari waktu ke waktu. Kim Muji memanggil kelompok berikutnya dan Minjun maju untuk melawan Guangsik. Saat mereka turun ke fasilitas, Minjun sudah menyesal karena terpancing provokasi murahan itu. Ia tahu biasanya lebih baik tidak menarik perhatian. Namun, ia memang tidak bisa diam ketika ada orang yang mengusiknya. Di luar, kerumunan mulai ramai dan bersemangat melihat seorang sersan benar-benar bertaruh melawan prajurit biasa dalam latihan. Beberapa bahkan bercanda apakah Guangsik nanti harus masuk dan menyelamatkan anak baru itu dari monster. Lalu, tiba-tiba, getaran keras mengguncang semua orang. Kepala mereka langsung menoleh ke sekitar, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Di bawah tanah, Minjun berhenti sejenak karena bingung dengan guncangan itu. Matanya membesar saat ia melihat makhluk mengerikan bermata satu sedang mengunyah tikus seperti camilan. Pemandangan itu langsung membuat Minjun jijik. Cyclops itu dengan santai membuang tikus yang setengah dimakan seperti sampah, lalu mengalihkan tatapan laparnya kepada santapan berikutnya, yaitu Minjun. Minjun menghela napas dalam hati dan berpikir bahwa ini benar-benar merepotkan. Ia ingat bahwa rencana makan malamnya adalah ayam goreng, jadi ia harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Namun, ia sempat ragu. Ia tidak mau ceroboh dan secara tidak sengaja menembak target yang salah, lalu mengenai papan warga sipil. Saat monster itu menyerbu untuk memulai pertarungan, Minjun bertanya-tanya kenapa monster pemarah ini tiba-tiba mengamuk seperti itu. Pertarungan pun benar-benar dimulai dan Minjun berubah serius. Ia menuangkan energi iblis ke setiap serangannya. Satu pukulan kuat ke perut berhasil membuat monster itu tertegun dan sedikit tenang untuk sesaat. Minjun mengira yang tersisa hanya menyelesaikannya dengan tembakan. Namun, tepat di depan matanya, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Tangan monster yang hancur kembali pulih dalam hitungan detik. Sementara itu, orang-orang di sekitar mulai panik dan bertanya apakah anak baru itu benar-benar sedang bertarung di sana. Mereka mencoba memahami apakah ada kecelakaan. Otak Kim Muji hampir meledak saat ia menyadari apa yang terjadi. Anak baru itu sedang melawan Cyclops yang berhasil kabur dari jalur kedua, bukan sembarang Cyclops. Makhluk itu adalah iblis pelahap. Setelah menyerap energi, kemampuan regenerasi dan daya serang Cyclops meningkat dengan sangat cepat sampai fase pencernaannya selesai. Namun, ada sesuatu yang terasa sangat aneh. Monster seperti ini biasanya tidak akan menyerang liar kecuali terpojok. Yang lebih aneh, monster itu mengamuk setelah memakan monster lain. Semua ini sama sekali tidak masuk akal. Makhluk bodoh itu seharusnya tidak kehilangan kendali seperti ini. Sementara itu, Minjun berada di tengah pertarungan. Saling bertukar pukulan dengan monster itu seolah ini hanya hari biasa. Minjun tahu betul bahwa ini seharusnya hanya latihan menembak standar, bukan pertarungan bos sungguhan. Meski begitu, ia tidak menahan diri. Ia menembakkan rentetan peluru ke tengkorak monster itu tanpa henti. Beberapa tembakan tepat merobek matanya dan Minjun menyadari sesuatu. Mata monster itu beregenerasi jauh lebih lambat daripada bagian tubuh lain. Itulah celahnya Minjun terus bergerak seperti hantu, menghindari setiap ayunan dengan refleks tajam. Namun walaupun buta, kecepatan serangan Cyclops tidak menurun. Itulah bagian yang benar-benar aneh. Minjun menghindar dengan mahir, tetapi monster itu masih bisa melacaknya, bukan lewat penglihatan. Minjun mulai berpikir mungkin monster itu melacak suara atau bau. Atau lebih buruk lagi, mungkin monster itu bereaksi terhadap energi iblisnya. Itu bisa saja menjadi pemicunya. Di sisi lapangan, Kim Muji yang sudah bersenjata lengkap dan memakai perlengkapan melihat kekacauan itu dengan rasa bersalah yang semakin besar. Ia tidak bisa memahami bagaimana keadaan bisa meningkat sejauh ini, tetapi ia menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan itu. Tidak ada prajurit biasa yang seharusnya berhadapan dengan Cyclops yang dipenuhi energi. Bahkan dengan senjata sekalipun, itu adalah misi bunuh diri. Dalam hati, Muji hanya berharap Minjun bisa bertahan cukup lama. Sambil berdoa agar anak baru itu bertahan, Muji berlari masuk dengan seluruh kemampuannya untuk membantu. Sementara itu, Kopral Kim Guangsik sedang berlari menuju tombol. Yakin dirinya akan mencatat waktu 2 menit 30 detik. Ia sangat percaya diri dan berpikir Minjun tidak mungkin mengikuti kecepatannya.
Menurutnya, anak baru itu pasti sudah gagal seperti yang ia duga. Guangsik bahkan bercanda sendiri tentang menghabiskan gaji bocah itu saat liburan. Pria menyebalkan itu masih sempat tertawa. Namun, ketika Kopral Kim Guangsik tiba di titik akhir, wajahnya langsung pucat melihat anak itu berdiri santai di samping tombol. Min Jun menatap Sersan Guangsik, tertawa di wajahnya dengan ekspresi mengejek, lalu dengan tenang menekan tombol merah. Aksi itu membuat cahaya di wajah Guangsik padam. Ia berkeringat deras karena kalah taruhan dari seorang anak baru. Ketika Muji akhirnya tiba di lokasi, ia tidak bisa berkata apa-apa. Cyclops itu sudah mati, dan Muji tidak bisa memahami bagaimana Min Jun bisa menembak sampai membuat monster itu berakhir seperti ini. Di luar, semua orang menjadi gila ketika mendengar anak baru itu selesai dalam waktu kurang dari 2 menit. Mereka tidak percaya Min Jun baru saja mengalahkan Cyclops yang sudah makan penuh sendirian. Apalagi sebelumnya semua orang mengira hasilnya pasti hanya kebetulan. Dong Jin menatapnya dengan khawatir dan bertanya apakah Min Jun terluka atau merasa aneh. Namun, Min Jun menjawab tenang bahwa ia baik-baik saja. Ketegangan Dong Jin sedikit mereda, lalu ia bertanya bagaimana Min Jun bisa mengalahkan Cyclops itu. Min Jun tersenyum dan berkata bahwa semuanya berkat latihan. Sementara itu, Kopral Kim Guangsik melihat semua itu dengan frustrasi yang membara. Salah satu prajurit tiba-tiba membahas taruhan mereka dan menunjukkan bahwa anak baru itu benar-benar menang. Guangsik memukul kepala orang itu dari belakang dan membentak, bertanya apakah ia ingin mati. Ia berteriak bahwa situasinya tidak adil, jadi taruhan itu tidak dihitung. Menurut Guangsik, tidak mungkin anak baru selesai lebih cepat darinya. Ia bersikeras bahwa dalam latihan menembak khusus, setiap prajurit seharusnya mengalahkan 2 monster sebelum mencapai titik akhir, dan ia sudah melakukan itu. Menurutnya, anak baru hanya mengalahkan 1 monster, jadi kemenangan itu tidak sah. Guangsik terus mengoceh tentang betapa tidak adilnya semua ini. Ia mengklaim bahwa jika ia hanya menghadapi 1 monster seperti Min Jun, ia pasti selesai jauh lebih cepat. Ia mulai meneriaki Dong Jin dan menuntut tahu apakah ini tidak jelas-jelas berat sebelah. Ia menekan lebih keras, bahkan sampai mengancam Dong Jin agar bicara Dong Jin terdiam sejenak dan jelas merasa kesal, sementara Min Jun memperhatikan kekacauan itu. Bagi Min Jun, Guangsik benar-benar yang terburuk. Memang situasinya tidak terduga. Dan walaupun Min Jun mengalahkan monster itu dengan tangan kosong, sejak awal ia tidak berniat mempertahankan kemenangan atau memamerkannya di depan siapapun. Min Jun bahkan sudah siap melupakan taruhan itu. Namun, melihat sikap Guangsik sekarang, Min Jun merasa terkejut dan sangat muak. Min Jun juga tidak bisa memahami kenapa bajingan itu malah melampiaskan kemarahan kepada prajurit kelas 1 Dong Jin, bukan kepadanya. Saat ketegangan meningkat, Sersan Lee San-ho turun tangan dan menghentikan semuanya. Ia menyuruh Kopral Guangsik malu pada dirinya sendiri. Sun Ho menunjukkan bahwa anak baru itu mengambil risiko paling besar dibanding siapapun di sana. Sun Ho menjelaskan bahwa monster Cyclops biasanya pasif, tetapi begitu mengamuk. Tingkat bahayanya berada di level yang benar-benar berbeda. Ia menegaskan bahwa semua orang melihat Min Jun menghadapi sesuatu yang jauh lebih berat daripada yang Guangsik hadapi. Lalu, Sun Ho menegur Guangsik karena tetap menyombongkan diri. Padahal semua orang tahu kebenarannya, hal itu membuat seluruh kerumunan terkejut. Tidak ada yang menyangka Sun Ho akan masuk ke kekacauan ini. Guangsik membalas dan bertanya apakah San Ho hanya ingin pamer di depan para junior. Namun San Ho kembali membungkamnya dan berkata bahwa justru Guangsik yang terlihat putus asa sekarang. Guangsik mencoba mengabaikan situasi dan menyuruh San Ho berhenti mempermalukannya di depan para junior. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya bercanda. Namun, Sersan Sun Ho membalas dengan bertanya apakah semua hal yang tidak berjalan sesuai keinginan Guangsik selalu dianggap bercanda. Dengan senyum puas, Sun Ho menambahkan bahwa lucu sekali bagaimana naik pangkat bisa membuat semua keledai keras kepala yang dulu suka memerintah mendadak bertingkah patuh. Kalimat itu menghantam keras. Guangsik terlihat sangat malu dan tidak mampu membalas. Dan hal itu jelas memuaskan Min Jun. Saat Kopral Kim Guangsik berdiri dalam rasa malu, Sersan Sun Ho bertanya apakah ia masih punya sesuatu untuk dikatakan. Dengan gugup, Guangsik bergumam bahwa tidak ada apa-apa. Sun Ho hanya mengangguk dan berkata bahwa itu lebih baik. Kemudian saat jalan-jalan sore, Kim Min Jun dan Dong Jin membicarakan bagaimana Sersan Sun Ho dulu pernah menerima kenaikan 2 pangkat yang sangat langka. Itu adalah kasus khusus yang diberikan kepada seseorang yang meraih nilai tertinggi dalam ujian kenaikan pangkat. Dulu, jalur itu memang sah. Namun, sistem tersebut dihapus setelah seorang sersan staf yang menerima promosi cepat serupa menyebabkan kecelakaan besar di ruang bawah tanah. Sersan Sun Ho akhirnya menjadi salah satu orang terakhir yang pernah mendapat lompatan pangkat seperti itu. Min Jun bertanya apakah benar-benar tidak ada cara untuk mendapat kenaikan pangkat khusus lagi. Dong Jin menjawab bahwa pengecualian masih ada, seperti menyelamatkan warga sipil dalam keadaan darurat atau melakukan pencapaian luar biasa saat perburuan monster. Namun,
Situasi seperti itu sangat subjektif. Ia menjelaskan bahwa lebih baik menganggap aturan itu sebenarnya tidak ada, karena hampir tidak ada pemburu yang naik pangkat melalui jalur itu. Minjun menangkap itu sebagai petunjuk bahwa pada akhirnya keputusan mungkin berada di tangan komandan. Ia jelas sangat menginginkan kenaikan pangkat, bukan berarti Minjun berharap warga sipil berada dalam bahaya. Namun, yang lebih membingungkannya adalah tempat ini terasa terlalu tenang. Padahal tempat ini seharusnya dipenuhi monster yang mengamuk setiap hari, monster yang sampai menghancurkan seluruh pasukan Korea Utara. Minjun terus berpikir bahwa 2 hari sudah lebih dari cukup. Ia sudah gatal ingin naik pangkat, bahkan saat masih berpangkat prajurit biasa. Dongjin mengatakan bahwa Minjun sudah melakukannya dengan baik dan akan segera dipromosikan, lalu bertanya apakah Minjun bahkan mendengarkannya. Tepat saat itu, Minjun berharap sebuah gate muncul begitu saja dari udara, tiba-tiba pengumuman darurat terdengar dari pengeras suara pusat komando dan kendali. Pengumuman itu menyatakan bahwa kawanan Middle Belt sedang bergerak menuju cadangan minyak, dan semua pemburu yang tersedia diperintahkan segera merespons serta memasang perisai pelindung tanpa penundaan. Pengumuman itu terus berulang dan menarik perhatian Dongjin serta Minjun. Mata Minjun langsung berbinar penuh semangat saat Dongjin menyuruhnya cepat. Middle Belt adalah monster tipe kelelawar sebesar anak kecil yang hidup berkoloni. Walaupun 1 lawan 1, mereka tidak terlalu mengancam, mereka sangat cepat dan bisa meludahkan bola api. Itu membuat mereka sangat berbahaya di sekitar tempat seperti cadangan minyak. Jika tidak ditangani dengan cepat, seluruh markas militer bisa terbakar. Sementara itu, 2 pemburu yang sudah ditempatkan di cadangan minyak bersiap dengan senjata dan memindai langit. Mereka menghitung jumlah kelelawar sambil bertanya-tanya bagaimana makhluk-makhluk itu bisa muncul di tempat seperti ini. Salah satu pemburu memperingatkan rekannya agar tidak menembak dekat cadangan minyak. Ia bertanya apa yang akan mereka lakukan jika kelelawar-kelelawar itu mengamuk dan memicu ledakan. Pemburu lain berkata bahwa mereka tidak bisa hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa. Namun, rekannya bersikeras bahwa mereka harus menunggu dan memantau situasi untuk saat ini. Laporan sudah dikirim dan pasti ada seseorang yang akan datang untuk memasang perisai pelindung. Meski begitu, keduanya terlihat sangat tegang karena risikonya besar. Membayangkan apa yang terjadi jika kelelawar-kelelawar itu meludahkan bola api, sebelum perisai aktif saja sudah cukup membuat darah mereka membeku. Mereka terus berdebat tentang apa yang harus dilakukan sambil tetap bingung kenapa kelelawar-kelelawar itu muncul di cadangan minyak. Tepat saat itu, Minjun muncul dan dengan santai mengumumkan bahwa ia akan menarik perhatian kelelawar-kelelawar tersebut. Kedua pemburu membeku karena terkejut. Mereka tahu Minjun adalah anak baru dari kompi kedua, dan mereka tidak tahu apa yang ia rencanakan tanpa perlengkapan apapun. Namun, Minjun mengabaikan mereka. Ia berkata bahwa ia tidak punya waktu memakai perlengkapan ketika tamu-tamu berharganya, para monster yang akan membantunya naik pangkat, sudah datang. Minjun sepenuhnya siap mendapatkan gelar sebagai prajurit biasa yang seorang diri menghentikan keadaan darurat yang bisa melenyapkan seluruh kamp militer. Yang terbaik dari semua itu, ia bisa mengambil semua pengalaman untuk dirinya sendiri. Seperti yang Minjun duga, kelelawar-kelelawar itu bereaksi terhadap energi iblisnya. Sekarang mereka semua menjadi miliknya. Di sisi lain, para pemburu di dekat sana sibuk menyiapkan perlengkapan dan memastikan tidak ada yang rusak. Namun, begitu mereka melihat Minjun berdiri di tempat terbuka, mereka berhenti karena syok. Sersan Sanho melihat mereka melamun dan berteriak agar mereka bergerak, serta menyelesaikan pemasangan perisai. Para pemburu tergagap sambil menunjuk Minjun yang sudah bertarung di luar sana. Itu justru membuat Sanho semakin marah. Ia membentak bahwa Minjun sedang melakukan semua pekerjaan berat, sementara mereka hanya berdiri melongo. Para pemburu segera meminta maaf dan kembali bekerja. Minjun merasa pemasangan perisai itu terlalu lama karena ia harus mencabik-cabik kelelawar satu persatu. Kemudian Sersan Sunho berlari menghampirinya sambil berteriak agar Minjun merendahkan posisi tubuh dan mundur. Sunho menuntut tahu apa yang Minjun lakukan di luar sana tanpa rompi anti peluru. Namun, Minjun tidak mau mundur. Ia yakin pertarungan ini adalah miliknya dan ia tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Lalu mata Minjun tertuju pada raket nyamuk listrik di tangan Sunho dan ia langsung bersemangat. Tepat saat itu, Sunho tiba-tiba jatuh berlutut sambil memegangi perutnya yang bermasalah. Minjun bertanya apakah Sunho baik-baik saja dan sang sersan hanya bisa menjawab dengan susah payah bahwa ia baik-baik saja. Minjun memanfaatkan momen itu untuk meminta raket nyamuk listrik tersebut. Tetapi Sanho menolak dan kembali menyuruhnya mundur. Minjun
Jun hanya tersenyum dan menyuruh Sun Ho tidak khawatir. Ia berjanji akan kembali dalam sekejap setelah mengurus kelelawar-kelelawar itu. Begitu Jun mengambil raket listrik itu, wajahnya bersinar seperti anak kecil di pagi Natal. Ia langsung menerjang kembali ke pertarungan. Sun Ho menonton dengan tidak percaya saat Jun mulai mendominasi middle bat dengan mudah. Ia mengayunkan raket listrik itu seperti senjata legendaris. Tiba-tiba, salah satu kelelawar meludahkan bola api dan semua orang di dekat sana membeku ketakutan. Tanpa ragu, Sersan Sun Ho memerintahkan semua orang membuka tembakan. Ia berkata bahwa dirinya akan bertanggung jawab penuh atas apapun yang terjadi. Namun, Jun menatap kelelawar itu dan mengejeknya. Ia berkata bahwa jika kelelawar itu tidak tahu apa yang terjadi saat bermain api, maka sebentar lagi kelelawar itu akan terbakar. Semua orang terpaku melihat betapa tinggi Jun melompat. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin ia bisa melakukan hal seperti itu. Beberapa pemburu mengumumkan bahwa perisai pelindung sudah diaktifkan dan mengingatkan semua orang untuk mengamankan semua kabel. Mereka masih bertanya berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan semua mayat middle bat. Sersan Sun Ho memberi hormat kepada atasannya dan atasannya membalas dengan anggukan sambil mengatakan bahwa mereka sudah bekerja dengan baik. Atasan itu kemudian bertanya apakah mereka sudah mengetahui dari mana kelelawar-kelelawar itu berasal, terutama karena tidak ada satupun yang muncul di radar. Komandan melihat sekeliling dan bertanya siapa yang memanggang kelelawar-kelelawar itu sampai hangus, serta ada berapa jumlahnya. Sono menjawab bahwa jumlahnya 30. Ia juga mengaku bertanya-tanya di mana sang komandan berada selama kekacauan tadi. Perwira operasi yang sedang bertugas, Kapten Song Jun-sik, menjelaskan bahwa komandan batalion seharusnya segera tiba. Walaupun pria itu tidak berspesialisasi dalam pertempuran, tetap saja tidak pantas bagi seorang petinggi yang sudah terbangkitkan untuk sepenuhnya absen saat keadaan darurat besar dan baru muncul setelah semuanya selesai. Sun Ho menduga pria itu mungkin hanya bersantai di pusat kendali sambil menonton radar monster sepanjang waktu. Jun-sik bertanya kepada Sersan Sun Ho apakah dialah yang memanggang semua kelelawar itu dan berkata bahwa ia akan melaporkannya kepada komandan batalion. Sun Ho segera menjawab bahwa itu bukan dirinya. Ketika Jun-sik bertanya lagi apakah ada orang lain di batalion yang cukup terampil untuk melakukan itu dengan tongkat listrik, Sun Ho menjelaskan bahwa masalahnya bukan hanya kelelawar yang dikalahkan dengan tongkat. Semua 30 kelelawar itu dikalahkan oleh orang yang sama. Ia menyuruh Jun-sik memastikan hal itulah yang dilaporkan. Jun-sik terkejut dan meminta penjelasan ulang, karena semua petinggi lain sedang tidak bertugas. Jika bukan Sun Ho, lalu siapa yang mungkin melakukannya? Tepat saat itu Jun berjalan santai mendekat, memberi hormat kepada Sun Ho, lalu mengembalikan tongkat listrik yang ia pinjam. Setelah itu, ia bertanya sambil tersenyum apakah benda itu mahal. Keesokan harinya, di kantor komandan batalion, Sersan Sun Ho menginterogasi Jun. Ia bertanya apakah Jun adalah seseorang yang masuk militer kembali setelah pernah bertugas. Jun menggeleng dan berkata bukan. Lalu Sun Ho bertanya apakah Jun seorang regresor atau semacamnya. Lagi-lagi Jun menyangkal. Sun Ho menghela napas dan menyuruh Jun tidak pernah lagi melakukan aksi nekat seperti kemarin. Ia memperingatkan bahwa walaupun kali ini Jun mungkin beruntung, seorang pemburu tidak pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Jun berpikir bahwa itu sama sekali bukan keberuntungan, tetapi ia memutuskan lebih baik diam. Sun Ho menjelaskan bahwa seperti yang mungkin Jun tahu, Korps Pemburu adalah unit khusus, dan segala hal tentang unit ini berbeda. Bahkan ukuran divisinya hanya terdiri dari 4 batalion. Batalion-batalion itu pun memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit daripada unit militer biasa. Jun berpikir bahwa tentu saja begitu, karena tidak semua yang terbangkitkan terus mendaftar ulang ke militer. Namun, ia tetap tidak mengerti kenapa Sun Ho membahas hal itu. Saat itulah Sun Ho bertanya apakah Jun tahu bagaimana semua ini bisa berjalan. Jun menatap balik dengan benar-benar tidak mengerti. Sersan Sun Ho mengatakan bahwa setiap orang di Korps Pemburu adalah yang terbangkitkan. Walaupun tidak semua orang bertarung di garis depan, cukup banyak perwira yang berspesialisasi dalam administrasi, teori monster, taktik, dan penelitian senjata. Namun, mereka semua juga yang terbangkitkan. Sun Ho menjelaskan bahwa di Korps Pemburu, kenaikan pangkat didasarkan murni pada pencapaian dan bakat. Sementara itu, Jun berpikir bahwa ia dipanggil ke kantor komandan batalion sejak pagi, jadi ia sempat mengira akan ada kabar baik. Namun, sekarang ia hanya merasa kesal. Ini lebih seperti sesi penjelasan dan ia seharusnya tidak berharap terlalu tinggi. Sun Ho melihatnya dan bertanya apakah Jun mengharapkan sesuatu hanya karena dipanggil. Lalu Sun Ho menyuruhnya tetap fokus. Ia menambahkan bahwa hari ini pemburu yang telah mengalahkan monster terbanyak di divisi 104 akan mengunjungi batalion mereka. Sebuah mobil berisi pria-pria berpenampilan garang tiba di markas Korps Pemburu. Kolonel Lee Jun,
Komandan Batalion Kedua maju untuk memberi hormat kepada para tamu yang datang. Di sampingnya berdiri Kapten Seo Jong-won, Wakil Komandan Batalion Kedua, Kapten Song Jun-sik selaku Perwira Operasi, Letnan 2 Kim Cholman selaku Komandan Peleton Kedua, dan Sersan Lee Sun-ho selaku pemimpin Regu Kedua. Mereka semua berdiri tegap, tajam, dan penuh fokus. Serdu berjalan maju dan berjabat tangan dengan Sersan Sun-ho. Ia mengatakan bahwa ia mendengar bagaimana Sun-ho menangani insiden kemarin dengan tenang. Ia memuji pekerjaan Sun-ho, dan Sun-ho dengan hormat berterima kasih atas pengakuan itu. Sementara itu, Kim Min-jun menilai Serdu dan berpikir bahwa pria ini jelas memancarkan kehadiran seorang pemimpin. Sekarang, Min-jun semakin penasaran seberapa kuat seorang perwira bintang 2 dari Korps Pemburu. Serdu kemudian mengalihkan perhatian kepada Min-jun dan bertanya apakah Min-jun orangnya. Min-jun membenarkan. Saat Serdu menjabat tangannya, Min-jun langsung merasakan kekuatan gila dalam genggaman pria itu sampai membuatnya terkejut. Lalu, pria besar itu dengan santai menepuk-nepuk punggung Min-jun seperti anak anjing kesayangannya, sambil menyuruh semua orang santai. Serdu menyuruh semua orang berdiri istirahat dan bertanya apakah mereka sudah menemukan lokasi gate tempat Middle Bat berasal. Sersan Sun-ho melaporkan bahwa lokasinya ada di sebuah bukit sekitar 1,2 km di utara batalion. Ia menjelaskan bahwa area itu saat ini ditutup dan mereka sedang mengidentifikasi rank gate tersebut. Serdu memerintahkan agar mereka melapor langsung ke kantor komandan divisi begitu ada konfirmasi. Berikutnya, Serdu bertanya apakah ada masalah dengan radar. Kapten Jun-sik menjawab bahwa alarm tidak menyala sampai kelelawar-kelelawar itu hampir berada tepat di atas batalion. Ia menambahkan bahwa sepertinya bukan kerusakan mekanis, tetapi mereka sedang memeriksa kemungkinan titik buta. Serdu mengatakan bahwa kalau itu bukan kerusakan, maka masalahnya mungkin jumlah monster yang menyelinap terlalu banyak. Ia memerintahkan mereka memberitahu kantor persenjataan divisi dan memasang 2 radar tambahan. Perwira itu menjawab tegas, sementara suasana tetap tegang dan sunyi. Setelah itu, Serdu menoleh kepada Min-jun. Ia mengakui keberanian dan reaksi cepat Min-jun selama insiden itu, tetapi mengingatkannya agar lebih berhati-hati lain kali dan setidaknya tidak melupakan perlengkapannya. Min-jun meminta maaf dengan sopan. Walaupun dalam hati ia berpikir bahwa kalau ia membawa perlengkapan, seluruh batalion mungkin sudah terbakar. Namun, Serdu menyuruhnya tidak meminta maaf karena ia hanya bercanda. Lalu, ia bertanya apakah benar Min-jun mengalahkan 30 Middle Bat sendirian. Min-jun mengangguk dan membenarkannya. Serdu memujinya. Ia mengatakan bahwa jika Min-jun tidak bertindak cepat, cadangan minyak bisa terbakar. Semua orang yang berdiri di sana tetap tegang, tidak yakin apa yang akan terjadi berikutnya. Kemudian Serdu mengumumkan bahwa Min-jun mendapat hadiah dari komandan divisi dan mengucapkan selamat atas kenaikan pangkatnya. Ia menjelaskan bahwa biasanya ada banyak prosedur administratif yang harus dilewati. Namun, ketika seorang prajurit mencapai sesuatu yang luar biasa, ia pantas diberi penghargaan segera. Min-jun berterima kasih dengan tulus. Serdu lalu memerintahkan Sun-ho agar segera memberi Min-jun izin libur 3 hari 2 malam. Sun-ho menyetujuinya tanpa ragu. Min-jun langsung berbinar. Ia memang mengira akan naik pangkat suatu saat nanti, tetapi tidak pernah membayangkan itu akan terjadi secepat ini. Ditambah lagi, ia juga mendapat liburan. Tiba-tiba, kehidupan militer terasa tidak terlalu buruk saat mereka berjalan bersama. Kim memuji Min-jun karena telah bekerja dengan baik. Ia menyebut bahwa sejak Min-jun baru dipindahkan, mereka bahkan belum sempat berbincang dengan layak. Namun Min-jun sudah menciptakan dampak sebesar ini. Kim menambahkan bahwa berkat tindakan Min-jun, dirinya juga menerima pujian. Min-jun berterima kasih. Kim kemudian bertanya apakah ini pertama kalinya Min-jun pulang sejak masuk militer dan apa rencananya di luar. Min-jun langsung bersemangat dan berkata bahwa tentu saja ia akan bermain Dungeon Power Fighter di warnet. Ia berpikir bahwa kalau ia pulang, rumahnya mungkin tetap berada di area terbatas tanpa internet. Jadi, lebih baik ia menghabiskan 3 hari 2 malam berikutnya untuk bermain game daripada membuang waktu dalam perjalanan. Min-jun tiba di warnet, dan di dekatnya ada 2 pria yang sedang berbincang serius. Pria besar bertanya kepada pria pemarah, apakah ia pergi ke tempat itu lagi? Pria pemarah itu mengerang dan menyuruhnya tidak membahas hal tersebut. Ia mengeluh bahwa para prajurit terlalu pelit. Menurutnya, ia tidak berencana masuk ke gua. Ia hanya ingin memetik jamur pinus di area itu. Pria itu berkata bahwa ia sudah mendapat izin dari pemilik gunung dan bahkan sudah menyetor uang. Jadi, ia tidak mengerti kenapa para prajurit menghentikannya. Pria besar menjawab bahwa Chang pernah pergi ke sana sebelum area itu sepenuhnya ditutup, lalu pulang sambil mengatakan bahwa seluruh gunung seperti dipenuhi sesuatu yang beracun. Ia menambahkan bahwa Chang sakit kepala selama berhari-hari setelahnya. Jadi,
Kalau pria itu berencana kembali, ia jelas mencari masalah. Pria bodoh bertopi hijau berkata bahwa ia akan pergi dengan masker atau semacamnya. Tiba-tiba, Min Jun bertanya di mana tempat itu. Pertanyaan itu mengejutkan mereka berdua. Pada akhirnya, mereka memberi Min Jun tumpangan ke Hwan, dan Min Jun berterima kasih kepada mereka. Mereka memberitahu Min Jun bahwa mereka tidak bisa pergi lebih jauh karena para prajurit akan menghentikan mereka. Mereka juga bertanya apakah Min Jun bisa mengatasi apapun yang terjadi di gunung itu. Min Jun menyuruh mereka tidak khawatir. Ia mengatakan bahwa pembatasan akan dicabut besok, jadi mereka akan bisa kembali ke gunung itu segera. Dua pria itu menyuruhnya berhati-hati dan meminta agar Min Jun tidak menyebut nama mereka jika ada yang bertanya. Min Jun meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukannya. Saat berjalan, Min Jun berpikir bagaimana ia akhirnya datang ke Hwan alih-alih menghabiskan liburannya di warnet. Saat itulah ia mencium aroma yang familiar. Itu adalah energi iblis. Min Jun memperhatikan bahwa keamanan di dekat pintu masuk gunung cukup ketat. Tetapi anehnya longgar di dekat ruang bawah tanah itu sendiri. Kalau begitu, ia merasa lebih baik menghindari perhatian, terutama karena ia masih hanya prajurit kelas 1. Para prajurit di pintu masuk gua tiba-tiba merasakan sakit perut akibat asap ungu yang diam-diam dilepaskan Min Jun. Asap itu cukup untuk mengorupsi mereka. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa ia akan mencoba menahannya, tetapi segera menyerah. Ia meminta maaf dan mengaku bahwa ia tidak bisa mengendalikannya lagi. Ia memberitahu prajurit lain bahwa tidak akan ada orang yang datang ke sini. Jadi mereka bisa pergi sebentar untuk mengurus urusan mereka dan kembali dalam beberapa menit. Semuanya akan baik-baik saja. Prajurit lain pun setuju. Kim Min Jun melihat kesempatan sempurna itu dan menyelinap masuk ke dalam gua. Min Jun tidak merasakan monster di dalam, tetapi energi iblis di sana terasa sangat padat. Meski begitu, ia tidak terlalu peduli dan langsung bergegas masuk. Nilai energi iblisnya mulai naik 1 poin, dan ia terkejut melihat peningkatannya begitu stabil. Min Jun terus merangkak masuk ke tempat beracun itu. Begitu mencapai batas tertentu, kemampuan korupsinya otomatis meningkat, dan ia bahkan membuka kemampuan baru bernama Nightwalker. Min Jun merasa beruntung. Ia akhirnya mulai menyerupai Luminuna, karakter favoritnya dan pendiri sekte yang dulu ia jadikan model, dengan kekuatan 60, kelincahan 60, dan energi iblis 15. Situasinya mulai membaik. Sekarang dengan 2 kemampuan yaitu korupsi dan Nightwalker, Min Jun benar-benar senang karena mendapat energi iblis gratis dan kemampuan praktis. Nightwalker dapat memanggil familiar yang terbentuk dari bayangan, sesuatu yang sering ia andalkan di Isgard. Makhluk kecil licik itu adalah spesialis pembunuhan, unggul dalam kegelapan dan tetap tersembunyi. Memang benar, Nightwalker terus menguras energi iblisnya, namun kemampuan itu lebih dari sepadan. Akan tetapi, ketika Min Jun mengaktifkannya dengan perintah sederhana untuk muncul, kekecewaan langsung menghantamnya. Familiar itu terlihat menyedihkan, seolah akan hancur hanya karena terkena sedikit sinar matahari. Min Jun bertanya-tanya apakah itu efek samping perjalanan dimensi atau karena nilai energi iblisnya yang masih rendah meski begitu. Setelah beberapa saat, Min Jun mempertimbangkan ulang. Bentuk kecil dan layu itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Justru ukuran kecilnya membuatnya sempurna untuk menyelinap ke dalam bayangan dan tetap tidak terlihat. Mungkin tidak mencolok, tetapi untuk penyamaran, makhluk itu sudah mulai berguna. Kim Min Jun memberi hormat dan mengatakan bahwa ia sudah kembali dari liburan. Semua orang di sekitar menatap kaget dan bertanya, apakah ia benar-benar pemburu yang naik pangkat lebih cepat dari siapapun dalam sejarah. Orang lain ikut bertanya apakah benar komandan divisi secara pribadi memberinya liburan dan menyerahkan lencananya. Min Jun mengangguk dan membenarkan semuanya. Kelompok itu langsung mulai memuji Min Jun, jelas terkesan. Min Jun hanya mengabaikannya, lalu melihat Dong Jin dan dengan santai menyerahkan sebotol pelembab sambil mengatakan bahwa ia membawanya untuk Dong Jin. Dong Jin tersenyum dan menjawab bahwa Min Jun tidak perlu repot-repot, tetapi ia tetap berterima kasih. Saat itulah Kim Guangsik berjalan mendekat sambil menyeringai. Ia bercanda tentang persahabatan mereka yang terlalu lengket dan mengatakan seolah-olah Min Jun baru saja ditempatkan di luar negeri. Lalu, Guangsik bertanya apakah Min Jun membawa kopi Maxim yang ia minta. Min Jun melemparkannya tanpa ragu. Min Jun dan Dong Jin terus mengobrol. Lalu Dong Jin bercanda bahwa ia harus mulai memakai bahasa hormat jika Min Jun berhasil menjadi kopral. Min Jun membalas dengan senyum percaya diri bahwa itu bukan masalah jika, melainkan pasti terjadi. Kemudian Sersan Cho, pria berambut merah yang berisik, mengatakan bahwa ia kebetulan melihat daftar kandidat ujian kenaikan pangkat saat melewati bagian administrasi dan nama Min Jun ada di sana. Sersan Kim, pria berjaket biru, terkejut. Ia menunjukkan bahwa batas pendaftaran sudah lewat sebelum Min Jun bahkan dipindahkan ke sana. Cho mengangkat alis dan bertanya-tanya apakah komandan divisi menarik beberapa koneksi untuk memasukkan nama Min Jun karena tidak ada penjelasan lain untuk waktunya.
Sersan Kim mengatakan bahwa itu seharusnya tidak mungkin karena belum genap 1 tahun sejak Min Jun masuk militer. Secara teknis, Min Jun bahkan belum memenuhi syarat. Orang-orang di sekitar mulai bergumam, terkejut karena anak baru unit itu akan mengikuti ujian kenaikan pangkat. Mereka bertanya-tanya apakah hal itu bahkan diperbolehkan. Namun, seseorang menunjukkan bahwa karena Min Jun sekarang sudah menjadi prajurit kelas 1, secara teknis ia bukan lagi yang termuda. Min Jun dengan santai memberitahu mereka bahwa komandan pelatihan memberinya tawaran khusus. Hal itu membuat seluruh kelompok tercengang. Sersan Cho menyipitkan mata dan bertanya apakah Min Jun benar-benar datang jauh-jauh ke garis depan hanya agar bisa mulai mengikuti ujian kenaikan pangkat setahun lebih awal. Ia menyebut Min Jun benar-benar orang gila. Pria berambut merah itu tidak sedang bercanda. Sersan Kim menambahkan bahwa karena Min Jun sudah dipromosikan menjadi prajurit kelas 1, jelas sekarang matanya mengarah ke pangkat kopral. Sersan Kim menggeleng dan berkata bahwa jika anak itu benar-benar lulus, maka ia 100% gila. Seluruh ruangan meledak dalam tawa. Sersan Kim kemudian menyebut bahwa para kandidat yang akan mengikuti ujian kenaikan pangkat hari Sabtu ini akan menjalani orientasi dan latihan senjata khusus mulai besok. Jadi Min Jun harus siap sedikit menderita. Sersan Cho tertawa kecil saat pergi dan menyuruh anak-anak bersenang-senang. Sersan Cho dan Sersan Kim keluar bersama sambil terus mengobrol dan tertawa. Sersan Cho bertanya kepada Sersan Kim apakah ia tidak mengikuti ujian kenaikan pangkat juga. Sersan Kim hanya mengangkat bahu dan berkata tidak ada alasan baginya untuk tinggal lebih lama di militer. Sementara itu, Min Jun tenggelam dalam pikiran dan memikirkan latihan senjata khusus. Ia penasaran apakah latihan itu melibatkan sesuatu di luar senjata api standar. Dalam orientasi ujian kenaikan pangkat hunter, perwira di depan menyuruh semua orang diam dan memperhatikan. Ia mengatakan bahwa mereka akan menjalani orientasi singkat untuk ujian yang dijadwalkan besok. Untuk peserta yang sudah pernah mengikuti ujian sebelumnya, ia memperingatkan agar mereka tidak mengabaikan penjelasan hanya karena sudah tahu alurnya. Ia ingin semua orang fokus demi para peserta pertama kali. Perwira itu menjelaskan bahwa ujian kenaikan pangkat Korps Hunter terdiri dari 2 bagian utama, yaitu ujian tertulis dan ujian praktik. Ia meyakinkan mereka bahwa bagian tertulisnya dasar, bahkan lebih mudah daripada ujian SIM. Min Jun langsung mengabaikan bagian itu. Matanya tertuju pada bagian praktik yang meliputi tes kemampuan fisik, kemahiran senjata khusus, dan kemampuan menangani monster. Dalam kepalanya, Min Jun sudah menganggap kelulusan sebagai sesuatu yang pasti. Namun, sekarang ia berpikir apakah ada hadiah tambahan jika ia mendapat nilai sempurna. Pikiran itu saja membuatnya duduk lebih tegak. Mungkin sudah waktunya berhenti santai dan mulai menganggap ujian ini sedikit lebih serius. Pelatih mengumumkan bahwa mereka akan memulai latihan senjata khusus. Semua orang berkumpul dan berdiri tegak di lapangan. Pelatih memerintahkan prajurit biasa dan prajurit kelas 1 untuk hanya memilih pedang. Lalu ia menoleh kepada para kopral dan menyuruh mereka mengambil senjata pribadi masing-masing serta pergi lebih jauh ke lapangan untuk latihan terpisah. Ia memperingatkan bahwa jika ia melihat ada yang bermalas-malasan, mereka sama saja sudah mati. Selain itu, pelatih menjelaskan bahwa ia akan mengajarkan dasar ilmu pedang sesuai manual tempur Korps Hunter. Namun, ia juga menegaskan bahwa mengikuti manual secara membabi buta tidak akan banyak membantu. Sebaliknya, ia mendorong mereka memakai teknik inti sebagai fondasi dan membangun gaya bertarung unik mereka sendiri dari sana. Semua orang berteriak menjawab bahwa mereka mengerti. Pelatih menekankan bahwa dasar lebih penting daripada apapun, jadi mereka harus memperhatikannya dan fokus. Min Jun langsung memahami kenapa ini disebut latihan senjata khusus, karena masuk ke pertempuran hanya dengan senapan jelas sangat bodoh. Saat semua orang mulai mengayunkan pedang, Min Jun diam-diam membandingkan gerakan mereka dengan apa yang ia pelajari di Isgard. Sejujurnya, ilmu pedang di Isgard mungkin lebih baik, tergantung cara penerapannya. Min Jun mulai berlatih, dan begitu saja rahang orang-orang mulai jatuh. Gerakannya tajam, bersih, dan presisi. Saking rapinya, orang lain tidak bisa mempercayai mata mereka. Pelatih menyuruh semua orang berhenti dan memanggil Kim Min Jun ke podium menghadap kelompok. Pelatih menunjukkan bahwa sebagian besar gerakan pedang mereka masih kaku dan terputus-putus. Ia menyuruh mereka belajar dari prajurit kelas 1 Kim Min Jun. Seluruh kelompok langsung tegang dan mata mereka terkunci pada Min Jun saat ia maju. Min Jun memperagakan kembali bentuk pedang. Setiap ayunannya semakin bersih dan presisi. Akhirnya, Min Jun lelah dan duduk. Ia bertanya-tanya kenapa justru dirinya yang melakukan pertunjukan, padahal ia bukan perwira latihan. Ia menyeka keringat dari dahinya sambil menggerutu dalam hati bahwa cuaca panas sekali.
Ia juga bertanya-tanya apakah benar akan turun salju seperti ramalan cuaca. Sirha berjalan mendekat memuji Minjun karena berhasil melakukan rutinitas itu dengan sempurna. Ia lalu dengan santai menyerahkan paket tersegel dan menyuruh Minjun memakannya saat sendirian. Minjun menatap benda itu dengan bingung dan bertanya-tanya pria macam apa yang berjalan kemana-mana sambil membawa barang acak seperti itu di saku. Tepat saat itu, Dongjin mendekat memuji bentuk gerakan Minjun dan bertanya apakah ia boleh melihatnya lebih dekat selama waktu istirahat. Minjun sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Dongjin akan meminta hal seperti itu. Dongjin menambahkan bahwa ia tahu ini pertama kalinya Minjun secara resmi berlatih dengan mereka dan jelas pedang adalah senjata khusus Minjun. Namun, bagi Dongjin, bertarung melawan monster dengan pedang tidak pernah terasa alami. Karena itu, ia kembali meminta dengan sopan apakah ia bisa mempelajari gerakan Minjun untuk sementara. Minjun menjawab bahwa jika Dongjin membutuhkan bantuannya, Dongjin boleh melihat sebanyak yang ia mau. Saat memperhatikan Dongjin melakukan bentuk pedang, Minjun langsung menyadari bahwa pria ini sudah berlatih dengan serius. Tekniknya solid dan mengikuti bentuk standar ilmu pedang hunter dengan benar. Masalahnya bukan pada gerakan Dongjin, melainkan pada kepercayaan dirinya. Dan itu kebetulan adalah spesialisasi Minjun. Minjun berpikir bahwa waktunya belum tiba. Namun ketika waktunya datang, ia akan mengubah Dongjin menjadi hunter kelas atas. Hari Sabtu pun tiba, hari ujian kenaikan pangkat. Di sekitar area, suasana masih cukup santai. Dua orang aneh sibuk menonton video musik girl group seolah itu puncak minggu mereka. Sekelompok pria sedang tenggelam dalam pertandingan basket sengit. Di sisi lain, seseorang fokus penuh pada permainan Go lalu tiba-tiba pengeras suara sekolah berderak dan pengumuman dari kantor administrasi terdengar. Pengumuman itu memanggil semua hunter yang dijadwalkan mengikuti ujian kenaikan pangkat agar segera menuju lapangan latihan militer. Pesan itu terus berulang dan terdengar semakin mendesak. Saat gema pengumuman memenuhi area, semua orang membeku, mata mereka membesar dan jantung mereka mulai berdegup lebih cepat. Akhirnya saatnya tiba. Mereka semua tahu apa artinya. Ini waktunya mencoba naik level. Ini waktunya menjadi kopral. Minjun pun tersenyum karena saat yang ia tunggu akhirnya datang. Pada hari yang cerah, para hunter berkumpul di lapangan latihan. Tidak lama kemudian, Letnan 2 Kim Cholman dari batalion kedua maju ke depan. Ia memperkenalkan diri sebagai pemandu mereka hari itu dan menambahkan dengan senyum kering bahwa ia berharap mereka benar-benar mau mendengarkannya. Tanpa membuang waktu, Kim Cholman meminta laporan jumlah peserta dan menyuruh setiap kompi melaporkan angkanya. Tepat saat itu, sebuah bus datang. Kim Cholman memerintahkan semua orang naik dengan tertib. Setelah mereka semua berada di dalam bus, ia mengingatkan sesuatu yang sudah mereka ketahui. Ujian kenaikan pangkat akan diadakan di Divisi 105, yang berarti mereka akan pergi ke Gapyeong, tempat divisi itu berada sebelum duduk. Ia menambahkan satu saran terakhir. Mereka harus meninjau ulang soal latihan selama perjalanan. Di dalam bus, suasana benar-benar kacau. Penuh dengan orang-orang aneh yang bingung dan hunter-hunter yang gelisah. Beberapa dari mereka membicarakan bahwa batalion keempat juga akan ikut dalam ujian kenaikan pangkat hari ini. Mendengar itu, salah satu pria langsung bersemangat dan bertanya apakah itu berarti akan ada perempuan di sana. Suasana hatinya langsung cerah saat ia mulai berbicara tentang bagaimana ia akhirnya bisa memamerkan latihan bertahun-tahun dan kemampuan senjatanya untuk membuat perempuan terkesan. Mereka berdua menjadi sangat bersemangat, membayangkan bisa mendapatkan nomor telepon. Salah satu dari mereka bahkan datang dengan trik murahan lengkap untuk menarik perhatian perempuan. Walaupun mendapatkan nomor mereka jelas akan sulit, Kim dan Jun pun semakin bersemangat dan siap tampil habis-habisan. Setelah perjalanan berguncang yang penuh percakapan bodoh dan khayalan terlalu tinggi, mereka akhirnya tiba di markas divisi 105 di Gapyeong, Gyeonggi-do. Setelah tiba, mereka diarahkan ke ruang ujian tertulis 7. Para hunter duduk dan bersiap menghadapi ujian. Pengawas Kang maju dan mengumumkan hasilnya. Ia mengatakan bahwa semua orang lulus ujian tertulis kecuali Cho Jong-wook dari batalion kedua divisi 104. Semua hunter lain diperintahkan langsung menuju ruang ujian praktik. Cho Jong-wook berdiri membeku dan jelas terlihat stres saat peserta lain keluar dari ruangan. Begitu ruangan kosong, Kang langsung meledak dan memarahinya karena gagal dalam ujian yang katanya lebih mudah daripada mendapatkan SIM. Kang menyebutnya bodoh dan suaranya terdengar keras sampai menggema ke lorong. Di luar, para hunter langsung tertawa mendengar omelan brutal itu. Minjun berdiri dengan senyum puas, sementara yang lain tertawa terbahak-bahak.
Di antara mereka, seorang wanita bernama Son Yun Seo diam-diam memperhatikan kelompok itu pergi. Di ruang ujian praktik, Letnan Kolonel Lee Olju, pejabat yang bertanggung jawab atas seluruh proses kenaikan pangkat, berbicara kepada para hunter yang berkumpul. Ia menyambut peserta ujian dan para penguji atas nama Divisi 105. Ia juga mengakui kerja keras semua orang sampai bisa mencapai tahap ini, menciptakan suasana serius untuk ujian yang akan mereka hadapi. Letnan Kolonel Lee Olju menjelaskan bahwa tujuan ujian ini bukan hanya menentukan siapa yang pantas mendapat promosi. Ujian ini juga bertujuan menumbuhkan semangat persaingan yang bersahabat dan adil antara 3 divisi. Saat ia berbicara, para hunter mulai bergeser di tempat, beberapa sudah melamun atau menahan menguap. Namun, begitu ia menyebut bahwa ujian kenaikan pangkat tahun ini memiliki peserta yang masuk melalui pengecualian khusus, seluruh ruangan langsung memperhatikan. Ia menyebut nama prajurit kelas 1 Kim Min Jun dan prajurit Son Yun Seo dari Divisi 104. Keduanya adalah hunter yang masuk militer kurang dari 1 tahun lalu. Kim Min Jun berkedip dan sempat bertanya-tanya apakah ada orang lain selain dirinya, hanya untuk memastikan. Kolonel kemudian bertanya apakah semua orang familiar dengan Divisi 104 dan memperingatkan mereka agar tidak menciptakan salah paham yang tidak perlu. Salah satu hunter bergumam bahwa memang benar seseorang bisa mendapat pengecualian khusus jika mendaftar ke garis depan dengan nilai sangat tinggi. Beberapa orang di tahun pendaftarannya juga pernah ditawari kesempatan itu, tetapi sejauh yang ia tahu, semuanya menolak. Lalu, saat ia menyadari bahwa mereka membicarakan Divisi 104, kata-katanya langsung berhenti dan wajahnya berubah kaget. Semua orang di sekitarnya juga sama terkejut saat menyadari bahwa Kim Min Jun sudah mencapai pangkat prajurit kelas 1. Di tengah bisik-bisik dan tatapan samping yang semakin banyak, seorang pria tidak bisa tidak memperhatikan bahwa Kim Min Jun sama sekali tidak peduli menjadi pusat perhatian. Sementara yang lain penasaran atau syok, Min Jun terlihat hanya ingin segera menyelesaikan semua ini. Pada saat yang sama, Yun Seo dan Min Jun sempat saling bertatapan, tetapi hanya sebentar. Ada ketegangan di antara mereka, tetapi tidak ada orang di sekitar yang menyadarinya. Kemudian, kolonel mengingatkan semua orang agar memberikan yang terbaik. Setelah itu, Kapten Jong Seong Chol maju, mengambil alih kelompok dan mengumumkan bahwa mereka akan memulai tes kemampuan fisik, dimulai dari kekuatan, kelincahan, dan stamina. Kapten Jong Seong Chol menjelaskan bahwa tes pertama adalah tes kekuatan, dan aturannya cukup sederhana. Mereka hanya harus mendorong penguji yang berdiri di depan mereka. Ia melanjutkan bahwa mereka memiliki waktu 1 menit untuk menyelesaikan tugas tersebut dan akan dinilai dalam skala 100. Nilai penuh diberikan kepada siapapun yang bisa menggerakkan batu sejauh 10 meter. Tekanan di ruangan mulai meningkat saat ia memanggil peserta pertama, prajurit Kim Jin Hyuk dari Divisi 103. Jin Hyuk maju dan mengerahkan semua kemampuannya, tetapi penguji sama sekali tidak bergeser. Ia bahkan tidak bisa membuat batu itu bergerak sedikit pun. Begitu saja, ia mendapat nilai 0 dan langsung didiskualifikasi. Kapten Jong mengingatkan semua orang dengan tegas bahwa siapapun yang mendapat nilai di bawah 40 akan dikeluarkan sepenuhnya dari ujian kenaikan pangkat. Ucapan itu membuat gelombang kepanikan menyebar ke seluruh kelompok. Mereka mulai menyadari betapa beratnya tes ini. Setelah itu, Jang Wan-ho dipanggil. Ia mencoba, tetapi hanya mendapat 10 poin dan ikut didiskualifikasi. Lee mendapat giliran berikutnya dan mencetak 20 poin juga gagal. Jong Yuna menyusul dengan nilai 0, dan Jang Duan tidak jauh lebih baik karena hanya mendapat 15. Keduanya didiskualifikasi. Kemudian, Son Yun Seo dari Divisi 104 maju. Ia melangkah dengan tenang dan mendorong dengan kekuatan stabil, mencetak 50 poin dan lulus tes. Semua orang di sekitarnya terkejut, bukan hanya karena ia lulus tetapi juga karena ia sangat menawan. Begitu mereka menyadari bahwa ia adalah putri komandan divisi, semuanya terasa masuk akal bagi banyak orang. Kekuatan pasti mengalir dalam darahnya. Beberapa bahkan bergumam bahwa terlalu dekat dengannya mungkin berbahaya bagi harga diri dan tulang rusuk mereka. Kim Min Jun juga memperhatikannya. Ia berpikir bahwa Yun Seo sama seperti dirinya, seseorang yang masuk lewat pengecualian khusus. Lalu namanya dipanggil Kim Min Jun dari Divisi 104. Saat melangkah maju, Min Jun mengingatkan dirinya sendiri agar tidak mengulangi kesalahan sebelumnya dengan batu merah. Kali ini, ia punya rencana. Kalau ia bisa mendorong penguji melewati batas 10 meter, mungkin ia bahkan bisa mendapat poin bonus. Min Jun mengambil posisi dengan percaya diri yang tenang. Matanya terkunci pada target, lalu ia melesat maju dengan kekuatan mentah. Penguji terpental ke belakang seperti boneka kain, melewati jarak 10 meter penuh tanpa bisa melawan. Nilainya keluar sebagai 100 sempurna. Bahkan sang penguji terlihat terkejut seperti baru ditabrak truk yang memakai seragam militer. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua orang benar-benar tercengang.
Bahkan Yoon Seo yang jarang menunjukkan emosi terlihat jelas terkejut. Prajurit Yu Jonghwa didiskualifikasi dengan nilai hanya 20 poin. Lalu ia menangis. Ketegangan di udara sangat tebal. Semua orang merasakan tekanan dan bertanya-tanya, kenapa tes ini begitu brutal? Kapten Jong maju dan menyuruh semua orang diam. Ia mengumumkan bahwa tes kekuatan telah selesai dan mereka akan segera memulai tes kelincahan. Tidak ada waktu istirahat. Ia memerintahkan peserta yang sudah didiskualifikasi untuk keluar dengan tertib dari belakang di bawah pengawasan penguji. Sementara itu, 2 orang masuk sambil menyeret papan jaring. Beberapa orang lain mendorong mesin senjata. Dan para peserta mulai panik karena mengira mereka akan ditembak. Kapten Jong meyakinkan bahwa itu bukan peluru asli, melainkan peluru karet. Meski begitu, ia memperingatkan bahwa jika terkena, rasanya akan sakit. Kapten Jong menyuruh semua orang bersiap menghindar seolah nyawa mereka bergantung pada itu. Kim Min Jun merasa semua ini cukup menarik. Kapten Jong menjelaskan bahwa nilai sempurna dalam tes kelincahan diberikan kepada peserta yang mampu bertahan 1 menit penuh. Sekarang Seo bersiap untuk menyalakan mesin itu. Mereka harus tetap berada di dalam zona atau tes mereka akan berakhir. Seluruh kelompok merasa tegang. Lalu Kapten Jong menambahkan bahwa karena ini adalah tes kelincahan, mereka juga akan mengakui peserta yang menahan semua tembakan tetapi tetap mampu bertahan selama 1 menit. Untuk kriteria diskualifikasi, Kapten Jong menjelaskan bahwa siapapun yang keluar dari area dalam waktu kurang dari 30 detik atau mengalami luka parah akan langsung dikeluarkan dari ujian kenaikan pangkat. Dengan itu, ia mengumumkan dimulainya tes kelincahan. Tepat saat itu, Dongjin berjalan mendekat dan memanggil Min Jun. Min Jun terlihat benar-benar terkejut. Dongjin tersenyum dan bertanya apakah Min Jun benar-benar mengira dirinya akan didiskualifikasi dalam tes kekuatan. Min Jun tertawa canggung dan berkata tentu saja tidak. Dongjin menjelaskan bahwa semua prajurit kelas 1 selain Min Jun pernah mengikuti ujian kenaikan pangkat setidaknya sekali, jadi kecil kemungkinan mereka tersingkir dalam tes kemampuan fisik. Namun, Dongjin menambahkan bahwa kualifikasinya tetap sama. Hanya saja, standar nilai keseluruhannya lebih tinggi dibanding saat mereka masih prajurit biasa. Itulah alasan Dongjin terus gagal dalam ujian. Lalu ia memberi Min Jun saran bahwa peluru karet itu melaju secepat peluru sungguhan. Jadi, mengandalkan mata saja untuk menghindar adalah keputusan buruk. Sebaliknya, Min Jun harus memperhatikan gerakan paling kecil dari mesin senjata untuk memprediksi jalur peluru. Tiba-tiba, Kapten Jong mengumumkan bahwa prajurit Yun Kai didiskualifikasi dan memerintahkan penguji membawanya ke ruang perawatan. Min Jun mulai memikirkan betapa brutalnya tes kemampuan fisik ini. Begitu banyak orang gugur bahkan sebelum mencapai bagian pertempuran sungguhan. Pantas saja tingkat kelulusannya sangat rendah. Meski begitu, membuat ujian sesulit ini sebenarnya masuk akal. Kemudian prajurit kelas 1 Ji Yongdo juga didiskualifikasi. Kapten Jong jelas kecewa dan berkomentar bahwa Angkatan Hunter kali ini sangat mengecewakan. Ia mengingatkan bahwa ini tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian kenaikan pangkat sersan yang berlangsung di ruangan sebelah. Ia bertanya-tanya bagaimana ada orang yang bisa naik pangkat jika begini. Prajurit Son Yun Seo dipanggil berikutnya. Dan seluruh kerumunan menjadi sunyi. Semua orang menonton dengan kagum saat ia menghindari peluru karet dengan presisi luar biasa. Kapten Jong mengangkat suara dan mengatakan kepada yang lain bahwa inilah cara yang seharusnya dilakukan. Ketika Yoon Seo selesai dan mendapatkan nilai sempurna, semua orang di sekitarnya terperangah, namun alih-alih menikmati pujian, Yoon Seo tiba-tiba berhenti dan menatap Kim Min Jun yang berdiri diam. Min Jun benar-benar bingung. Semua orang mulai berbisik, bertanya-tanya apakah mereka berpacaran atau semacamnya. Min Jun mengerutkan kening dan mencoba memahami apa yang Yoon Seo inginkan. Ia mulai berpikir berlebihan bahwa mungkin Yoon Seo menginginkan pujian atas performanya. Kalau memang begitu, menurut Min Jun, sebaiknya Yoon Seo meminta keluarganya bertepuk tangan di rumah ketika prajurit kelas 1 Kim Min Jun dipanggil. Ia maju dengan percaya diri. Ia masih merasa tatapan Son Yun Seo menempel padanya, dan itu membuatnya semakin kesal. Namun, begitu peluru mulai berterbangan, Min Jun berubah menjadi makhluk yang berbeda. Alih-alih hanya menghindar di tempat, ia menyerbu ke depan dan menyelinap di antara peluru karet, seolah sedang berjalan santai. Kerumunan menjadi heboh. Mereka tertawa dan berteriak tidak percaya saat Min Jun terus bergerak. Bahkan sempat membuat wajah konyol kepada Son Yun Seo sambil menunduk dan berputar melewati tembakan. Yun Seo sendiri membeku, benar-benar terkejut melihat apa yang terjadi. Timer melewati 1 menit, dan Kapten Jong yang juga terkejut akhirnya berteriak agar tembakan dihentikan. Bahkan orang seperti Kapten Jong tidak menduga permainan sehalus itu dari seorang junior. Dengan bangga, ia mengumumkan bahwa Kim Min Jun meraih nilai sempurna dalam tes kelincahan. Semua orang kembali berkumpul di lapangan, berdiri tegak dan fokus. Kapten Jong memuji performa mereka yang solid. Kemudian, Kapten Jong mengumumkan dimulainya tes stamina sebagai bagian terakhir dari ujian kemampuan fisik. Aturannya sederhana.
Mereka harus masuk ke ruang bawah tanah dan berjalan melewati lorong kosong yang terus berubah dengan batas waktu ketat selama 40 menit. Instruksi disiarkan melalui pengeras suara. Semua peserta harus mendapatkan cap tangan dari penguji yang ditempatkan di titik putar di dalam ruang bawah tanah, lalu kembali sebelum waktu habis. Satu-satunya masalah adalah tidak ada yang memberitahu mereka seberapa jauh titik putar itu. Mereka hanya harus terus berjalan tanpa henti. Kim Min Jun bertanya-tanya apakah semua orang benar-benar sudah mengatur langkah sejak awal, padahal mereka baru saja mulai. Kelompok ini bergerak begitu hati-hati sampai terasa menyesakkan. Min Jun mulai berpikir apakah akan terlalu merepotkan jika ia langsung berlari ke depan. Saat itulah Yoon Seo tiba-tiba berlari di depannya. Min Jun berkedip dan berpikir, apalagi yang wanita itu inginkan sekarang. Namun, kemudian semangatnya meningkat. Bagi Min Jun, tindakan itu benar-benar terlihat seperti tantangan, dan tidak ada yang lebih membakar semangat Min Jun daripada balapan mendadak. Dengan penuh semangat, ia mulai bergerak cepat dan mencoba menyamai kecepatan Yoon Seo, bertekad mengejarnya. Semua orang di sekitar merasa aneh dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada pria itu. Dalam sekejap, Min Jun akhirnya menyusul Yoon Seo dan memberinya senyum percaya diri, membuat Yoon Seo benar-benar terkejut. Min Jun dengan santai berkata bahwa tidak ada yang terlalu sulit dari ini sambil terus berlari sejajar dengannya. Yoon Seo tidak mengerti maksudnya. Min Jun segera menepisnya dan berkata bahwa ia hanya bicara sendiri, lalu tanpa peringatan. Min Jun mempercepat langkah dan melesat meninggalkan Yoon Seo. Yoon Seo melambat dan berhenti sambil mengatur napas. Saat itulah sebuah ingatan muncul di pikirannya. Ia mengingat momen ketika teman-teman perempuannya menjadi sangat bersemangat setelah mengetahui Yoon Seo mendapat pertemuan dengan komandan batalion tepat setelah tiba di pusat pelatihan. Gadis berambut pirang itu dulu membenarkan rumor tersebut. Yoon Seo memang putri seorang jenderal dan rekrutan dengan nilai kemampuan sangat tinggi. Semua orang membicarakannya. Saat itu, Yoon Seo memerah dan para gadis terkejut melihat bahwa di balik cangkang kerasnya ia sebenarnya pemalu. Mereka awalnya mengira Yoon Seo akan bertindak sombong karena menjadi putri jenderal bintang 2, tetapi ternyata ia tidak seperti itu. Meski begitu, para gadis tetap tidak bisa menahan sedikit rasa iri kepada Yoon Seo. Kehidupan militernya terlihat berjalan sangat mulus, dan jelas ia akan menjadi rekrutan terbaik di angkatan mereka. Di sudut ruangan, Yoon Seo diam-diam melepas jaketnya, pikirannya kembali melayang pada saat Min Jun menghancurkan seluruh batu merah. Momen itu tidak mau hilang dari ingatannya belakangan. Tim putih menang dengan Yoon Seo mengangkat bendera biru sebagai tanda kemenangan. Petugas pengumuman dengan bangga mengumumkan bahwa tim putih menang dengan merebut bendera dalam waktu rekor 3 menit 34 detik. Sebagai hadiah, mereka mendapat waktu istirahat 10 menit. Sementara tim biru diperintahkan berkumpul di depan pelatih. Tim putih langsung dipuji karena mencetak rekor baru di pusat pelatihan dan disuruh bersantai serta beristirahat. Gadis pirang kemudian berbicara dan memberi seluruh kredit kepada pemain bintang mereka, Yoon Seo. Ia mengatakan bahwa yang lain nyaris tidak melakukan apapun. Kemudian, ketika semua orang sedang bersantai, gadis pirang itu masuk dengan heboh dan menjatuhkan kabar besar bahwa ada seseorang yang memecahkan rekor capture the flag mereka dari pagi pada sesi siang. Yang paling membuatnya kesal adalah rekor baru itu hanya 1 menit 2 detik. Ia sampai tidak bisa berkata-kata dan bertanya-tanya apakah benar ada orang yang bisa melakukan waktu seperti itu. Gadis pirang benar-benar terganggu, sementara Yoon Seo diam-diam mencerna kabar itu. Namun, begitu nama Kim Min Jun disebut, perhatian Yoon Seo langsung terpancing sepenuhnya. Apalagi saat gadis pirang berteriak bahwa pria itu, Min Jun dari peleton, keempat memecahkan rekor sendirian. Yoon Seo menegang karena langsung mengenali nama itu. Gadis-gadis lain juga tidak menahan diri. Mereka mengatakan bahwa Kim Min Jun mendapat nilai nyaris sempurna di lapangan tembak dan bahkan menguasai latihan ICM. Kabar itu menyebar cepat dan sekarang semua perhatian mulai beralih kepada rekrutan yang sedang naik itu. Yoon Seo tidak mengatakan apa-apa, tetapi mendengar nama Min Jun lagi meninggalkan kesan dalam dirinya. Berikutnya, gadis pirang terus melanjutkan gosip. Ia mengatakan bahwa Min Jun kabarnya berlari secepat kilat tanpa berkeringat sedikit pun. Bahkan dalam tidur, gadis itu tidak berhenti bicara tentang bagaimana Min Jun katanya memburu anjing pemburu sebesar gajah. Seseorang akhirnya membentak Jungaram agar tidur. Sementara itu, Yoon Seo tenggelam dalam kenangan masa kecilnya saat ayahnya menepuk kepalanya dengan lembut sebelum meninggalkan rumah. Sejak saat itu, Yoon Seo menjadikan tujuannya untuk menjadi kuat seperti sang ayah. Belakangan, Komandan Cho memanggil Yoon Seo untuk memuji performanya selama 4 minggu terakhir. Ia mengatakan bahwa ia ingin berbincang sebentar dengan putri mantan atasannya. Yoon Seo tidak keberatan. Maka Cho bertanya kemana Yoon Seo berencana mendaftar dengan nilai sehebat itu. Ia mengatakan divisi manapun pasti beruntung memilikinya.
Cho bertanya-tanya apakah Yun Seo mempertimbangkan divisi 107 tempat Jenderal Son, ayahnya, saat ini bertugas. Saat itulah Yun Seo akhirnya bertanya dengan tekad tenang, divisi mana yang menjadi tempat Kim Min Jun. Kembali ke masa kini, Yun Seo tahu ia tidak mendaftar ke divisi ini hanya karena akasan kekanak-kanakan. Meski begitu, ia memang sedikit memprovokasi Min Jun karena kesal. Sekarang ia mengerti kenapa Min Jun marah. Wajah Yun Seo menjadi sangat merah saat mengingat semua aksi Min Jun. Ia tidak yakin apakah dirinya iri atau hanya kesal. Saat itulah ia tersadar. Tujuan sebenarnya bukan menjadi nomor satu, melainkan menjadi lebih kuat dengan usahanya sendiri tanpa bergantung pada ayahnya. Karena itu, ia memutuskan mungkin harus meminta maaf kepada Min Jun nanti. Lagi pula, ketika seseorang sehebat itu muncul tepat di jalannya, seharusnya ia belajar darinya, bukan bertingkah kekanak-kanakan. Dengan tekad itu, Yun Seo melesat dengan kecepatan penuh dan berjalan keras sampai mencapai titik putar. Namun, ia malah menemukan pria aneh. Pemalas itu sedang mengobrol santai dengan seorang pria lain. Tepat saat itu, Min Jun dengan sombong memperlihatkan tangannya yang sudah diberi cep di depan wajah Yun Seo dan mengejek bahwa ia hampir tertidur saat menunggunya. Itu langsung menekan semua tombol amarah Yun Seo. Yun Seo berteriak kepada komandan agar segera memberi cep padanya. Sementara orang tua itu tidak mengerti kenapa Yun Seo begitu bersemangat. Bisa dipastikan rencana permintaan maaf jelas batal untuk saat ini. Iblis dalam diri Yun Seo resmi terbangun. Ia penuh semangat dan berlari maju untuk mengejar Min Jun. Sementara peserta normal lain nyaris menyeret tubuh mereka masuk. Kemudian komandan mengumumkan bahwa prajurit kelas 1 Kim Min Jun menempati posisi pertama dengan waktu rekor 29 menit. Untuk posisi kedua, ia menyebut nama Yun Seo dengan waktu 32 menit. Jong tertawa keras dan menunjukkan betapa gilanya Min Jun karena kembali meraih nilai sempurna. Setelah itu, Jong menyuruh para hunter yang lulus pergi makan, lalu berkumpul di lapangan latihan tepat pukul 1. Kemudian, Yun Seo pergi mengambil jaketnya hanya untuk melihat Min Jun membuat wajah konyol kepadanya seperti orang bodoh. Yun Seo benar-benar merasa aneh melihat pria itu. Setelah itu, Min Jun berlari kecil ke depan untuk menyusul Dong Jin. Yun Seo akhirnya tersenyum sendiri karena menyadari bahwa ia benar-benar terpancing provokasi dan kalah dalam ronde ini. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia kembali memakai seragamnya dan berjalan pergi di markas divisi 105, tepatnya di pusat ujian praktik kedua. Sekelompok goblin bersenjata mirip tongkat kelelawar menjerit menyeramkan ke arah Dong Jin. Namun, Dong Jin tidak peduli. Pria itu jelas mulai berkeringat, tetapi ia mencabik goblin-goblin itu. Ketika salah satu goblin menerjang, Dong Jin menghunus pedangnya. Namun, ada goblin lain yang menyelinap dari belakang. Dong Jin menghindari ayunan goblin pertama dengan mudah, lalu berputar dan menendang goblin di belakangnya sampai terpental. Goblin kedua itu tidak menyerah dan kembali menyerang. Namun, Dong Jin menunduk dengan mahir dan menebas dada monster itu di tengah gerakan. Meski begitu, makhluk sialan itu masih hidup dan jelas semakin marah. Sekarang keduanya mengeroyok Dong Jin, membuat pria malang itu tidak punya ruang bernapas di atas platform. Min Jun diam-diam mengamati adegan di bawah. Ia mencatat bahwa bagian kedua ujian praktik, yaitu kemahiran senjata khusus, jauh lebih sederhana daripada yang ia kira. Mereka hanya perlu menunjukkan kepada para penguji seberapa baik mereka menerapkan teknik yang sudah dipelajari di Korps Hunter. Mereka hanya perlu mengikuti manual, dan itu sudah cukup untuk lulus. Min Jun merasa ia bisa dengan mudah meraih nilai sempurna. Dan seperti dugaan, sebagian besar peserta memilih ilmu pedang untuk ujian mereka. Di antara mereka, Dong Jin mencetak nilai tertinggi. Meski begitu, Min Jun tidak bisa mengabaikan betapa keras Dong Jin berjuang sekarang. Ia berada dalam situasi sulit dengan dua goblin yang mengincar nyawanya. Pada bagian terakhir ujian praktik yang dikenal sebagai kemampuan menangani monster, prajurit biasa diwajibkan mengalahkan 4 anjing pemburu. Sementara prajurit kelas 1 harus mengalahkan 3 goblin menggunakan senjata khusus pilihan mereka. Arena ini jelas mencerminkan pertempuran nyata saat Dong Jin berhasil mengalahkan goblin biru dengan tusukan ke dada, dan itu mengakhiri rondenya. Tepat saat itu, komandan mengumumkan bahwa Dong Jin menyelesaikan tes kemampuan menangani monster dalam 7 menit 52 detik. Dong Jin basah oleh keringat dan nyaris tidak bisa mengatur napas, tetapi ia berjalan keluar dengan sisa tenaga yang ia punya. Sementara itu, Min Jun menyadari bahwa Dong Jin memiliki beberapa celah untuk menghabisi goblin, tetapi ia ragu setiap kali kesempatan muncul. Hal itu membuat Min Jun bertanya-tanya apakah Dong Jin tidak sepenuhnya percaya pada kemampuannya sendiri. Kemudian, Dong Jin keluar dan berdiri di samping Min Jun dengan kepala tertunduk jelas kecewa. Ketika komandan memanggil Min Jun untuk gilirannya, Min Jun tidak ingin Dong Jin merasa patah semangat. Selain itu, Min Jun tidak bisa menahan ekspresi sombongnya karena tahu dirinya akan menjadi kopral hari ini. Mulai sekarang, ia berencana menghancurkan kebiasaan buruk Dong Jin sampai ke akar dan membangunnya kembali dari awal.
Semua orang ternganga ketika Min Jun masuk dengan membawa pemukul. Komandan tidak mengerti kenapa orang yang mendapat nilai sempurna di semua bagian memilih senjata tumpul seperti itu, dan ia tahu ini tidak akan mudah. Min Jun berpikir bahwa satu-satunya syarat nyata dalam tes ini adalah memberi benturan kuat. Tidak ada yang terlalu rumit. Tepat saat itu, 3 goblin menyerbu ke arena, menggeram dan siap mencabiknya. Saat goblin-goblin itu berlari masuk, Min Jun menggenggam pemukulnya erat. Dalam sekejap, ia menghantam ketiganya sekaligus. Pukulan itu begitu bersih dan brutal, sampai ketiga goblin jatuh ke tanah dalam potongan-potongan. Dikalahkan hanya dalam waktu sekitar 4 detik. Semua orang yang menonton membeku dengan rahang terbuka. Otak mereka seperti berhenti bekerja karena keabsurdan yang baru saja terjadi. Tidak ada yang percaya seorang prajurit kelas 1 bisa melakukan itu. Apalagi orang itu sudah mendapat nilai sempurna di ujian praktik. Min Jun dengan santai menoleh ke arah Yun Seo dan mengunci tatapan dengannya, lalu menunjukkan ekspresi sombong hanya untuk mengusiknya. Yun Seo menatap balik dengan tajam dan berpikir bahwa pria ini benar-benar orang gila. Setelah itu, komandan memuji semua orang atas kerja keras mereka selama ujian, terutama Kim Min Jun yang sekarang resmi menjadi Kopral Kim Min Jun. Komandan Jong tertawa dan mengakui bahwa pria ini naik pangkat begitu cepat sampai mereka terus lupa harus memanggilnya dengan pangkat apa. Jong memang menyebut bahwa ia sedikit khawatir karena Min Jun adalah satu-satunya orang dari batalion mereka yang naik pangkat kali ini. Namun, komandan batalion mereka sangat senang dengan laporan itu. Dengan itu, Jong memberi Min Jun acungan jempol bangga. Ia tahu betul komandan batalion belum pernah melihat seorang prajurit kelas 1 mencetak nilai sesempurna itu. Sementara itu, seluruh regu meledak dalam sorakan untuk Min Jun, pria yang pada dasarnya menyelamatkan mereka. Tanpa Min Jun, regu mereka mungkin sudah hancur sebelum mereka kembali. Mereka bercanda dan memberitahu Min Jun bahwa ia sama sekali tidak boleh berubah menjadi tukang bully kalau suatu saat menjadi sersan. Namun, dalam hati, Min Jun ingin melihat seberapa baik semua orang sebenarnya sebelum memutuskan perlakuan seperti apa yang akan ia berikan kepada mereka. Selain itu, ia menepuk bahu Dong Jin. Sementara pikirannya sudah memasak berbagai cara untuk menaikkan level temannya itu bagaimanapun caranya. Begitu kembali, Min Jun berencana langsung memulai latihan senjata khusus bersama mereka. Kemudian, Min Jun merasakan seseorang berdiri di belakangnya dan berbalik. Di sana ada Yun Seo. Min Jun tahu Yun Seo menangani monster dengan cukup baik, dan menurutnya jelas Yun Seo punya kemampuan yang dibutuhkan untuk lulus ujian kenaikan pangkat juga. Saat bus sedang diisi, Yun Seo tetap berdiri di luar, dan Min Jun sedikit bingung melihatnya. Yun Seo berpikir bahwa ini mungkin kesempatannya untuk akhirnya meminta maaf atas sikapnya saat tes kemampuan fisik. Namun, tepat saat itu Min Jun menempelkan wajahnya ke jendela dan mengucapkan beberapa kata tanpa suara yang benar-benar mengguncang Yun Seo. Min Jun mengatakan bahwa jika Yun Seo memprovokasinya lagi, Yun Seo akan habis. Setelah itu, bus berangkat meninggalkan Yun Seo membeku dengan pikiran campur aduk. Ia yakin pria itu benar-benar bajingan gila dalam perjalanan pulang. Seluruh bus yang dipenuhi hunter terus bertanya kepada Min Jun apakah ada sesuatu antara dirinya dan Yun Seo. Gadis itu memandanginya sepanjang hari, bahkan saat tes kemampuan fisik seolah tertarik kepadanya. Para pria menggoda Min Jun karena punya pengagum dan ingin ia menceritakan semuanya. Namun, Min Jun sama sekali tidak peduli dan tidak terlihat tertarik. Ia mengatakan bahwa Yun Seo memprovokasinya. Itulah satu-satunya alasan ia sedikit menginjaknya. Semua orang tertawa karena menyadari bahwa tatapan di mata Yun Seo ternyata dianggap provokasi oleh Min Jun. Namun, itu belum cukup. Mereka ingin tahu lebih banyak. Mereka penasaran apa yang dilakukan Min Jun kepada rekrutan tercantik di divisi 104. Sementara itu, Han Yong menuntut tahu apakah Min Jun baru saja menginjak gadis impiannya. Min Jun merasa kelompok ini sangat menyebalkan dan menegaskan bahwa Yun Seo bukan gadis impiannya. Han Yong yang benar-benar kesal menuntut tahu siapa gadis impian Min Jun. Min Jun pun mengatakan bahwa gadis impiannya adalah Lumi. Semua orang mencoba mengingat nama itu, tetapi tidak pernah melihat perempuan bernama Lumi dimanapun. Salah satu bertanya apakah Lumi seorang idol. Min Jun menjawab bahwa Lumi adalah kecantikan terhebat dari Dungeon Power Fighter. Ketika ditanya apakah ada yang mengenalnya, seluruh regu hunter menatap Min Jun dengan jijik. Malam itu, regu makan ayam goreng seolah tidak ada hari esok. Dan semakin banyak kotak makanan datang dari letnan. Ser Sancho yakin ini pertama kalinya Kim Min Jun terlihat sebahagia itu, dan Min Jun tidak menyangkalnya. Cho berterima kasih keras-keras, dan mengatakan bahwa semua ini pada dasarnya berkat Min Jun.
Cho sangat senang karena Min Jun sudah punya 3 garis, yang berarti ia tinggal selangkah lagi dari menjadi sersan. Min Jun mengangguk sambil memenuhi mulutnya dengan ayam, lalu meneguk Pepsi seperti juara. Tepat saat itu, Sersan Sun Ho datang membawa kereta berisi botol dan memanggil semua anggota regu kedua untuk segera berkumpul di ruang santai. Semua orang tahu ada sesuatu yang terjadi. Dan Sun Ho membenarkan bahwa ini berkaitan dengan laporan yang baru ia serahkan ke kantor administrasi tentang pendosa kedua regu mereka. Namun, yang paling penting adalah berkat nilai sempurna dalam ujian kenaikan pangkat. Mereka mendapat bir. Sersan Cho dan Sersan Kim langsung melompat dari kursi dengan gembira, menolak membiarkan Min Jun menikmatinya sendirian. Sun Ho menyela dan mengatakan bahwa bir itu sebenarnya hadiah dari Komandan Kompi untuk Min Jun. Jadi secara teknis tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ucapan itu langsung membuat seluruh regu kesal. Mereka menggerutu bahwa Sun Ho benar-benar membuat mereka jengkel. Sersan Cho menegur Sun Ho dan mengatakan bahwa Sun Ho mungkin sudah tahu tentang semua ini sejak awal. Itulah alasan Sun Ho menahan Min Jun di regunya sejak hari pertama. Malam itu, Min Jun keluar sendirian dan memanfaatkan kesempatan untuk memanggil Nightwalker. Ia berbasa-basi dengan makhluk kecil itu dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Sejujurnya, Min Jun sempat kebingungan saat makhluk itu pertama kali muncul dari pemanggilan. Namun, sekarang Min Jun punya rencana jelas. Ia tidak terlalu membutuhkan seorang pembunuh. Ia punya pekerjaan yang sempurna untuk makhluk itu. Mulai sekarang, Min Jun menugaskan Nightwalker untuk mengumpulkan informasi. Secara khusus, Min Jun ingin makhluk kecil itu mengawasi para pejabat tinggi, mengikuti mereka diam-diam, dan segera melaporkan hal aneh apapun, terutama jika berhubungan dengan energi iblis. Tiba-tiba, Nightwalker mengangkat tangan kecilnya. Min Jun sempat bingung sampai ia menyadari bahwa makhluk kecil itu meminta camilan. Dengan desahan, Min Jun melemparkan bola energi iblis kepadanya. Begitu Nightwalker menangkapnya, bayangan kecil itu terlihat sangat senang dan pergi seperti menerima misi dari surga. Min Jun memperingatkannya agar tidak tertangkap, walaupun dalam hati ia sedikit cemas melihat betapa bersemangatnya Nightwalker. Ia tahu jika ada anggota regu yang melihat makhluk itu sekarang, mereka mungkin akan memicu keadaan darurat besar. Tiba-tiba, Sersan Kim muncul dan bertanya apa yang Min Jun lakukan di luar sana. Min Jun hampir kehilangan jiwanya karena terkejut, tetapi ia cepat pulih, tertawa, dan berkata bahwa ia hanya butuh udara segar. Selain itu, sudah lama sekali sejak ia minum. Saat Kim bertanya apakah toleransi alkoholnya rendah, Min Jun dengan santai menjelaskan bahwa bukan begitu. Rupanya, penyihir gelap tidak mabuk seperti orang biasa. Entah itu racun atau alkohol, tubuh mereka secara alami menetralisir semuanya begitu masuk. Selain itu, Kim memberi selamat kepada Min Jun karena sudah naik pangkat lebih dulu, tetapi memperingatkannya agar tidak terlalu nyaman. Ia juga menyuruh Min Jun tidak terlambat masuk lagi, walaupun toleransinya baik-baik saja, karena anggota regu lain pasti akan menghabiskan semua botol jika ia terlalu lama di luar. Setelah itu, Min Jun akhirnya bisa bernapas lega. Ia bersyukur Sun Ho tidak melihat apapun. Ia tahu dirinya harus lebih berhati-hati di tempat ini. Meski begitu, semakin Min Jun mengenal Sun Ho, semakin ia merasa pria ini benar-benar prajurit yang patuh pada aturan. Bukan berarti Min Jun membenci kepribadian seperti itu. Keesokan harinya, komandan membicarakan bagaimana Kim Min Jun seolah dilahirkan dalam keadaan siap tempur. Ia bercanda bahwa ia sebenarnya sudah siap menghancurkan seluruh regu kalau tidak ada yang lulus, tetapi satu orang berhasil melewatinya dan bahkan melakukannya dengan nilai sempurna. Perwira lain menambahkan bahwa Kopral Kim Min Jun baru saja mencetak rekor baru 4 detik dalam tes kemampuan menangani monster. Hal itu membuat komandan tertawa. Mengingat bagaimana dulu ia sempat mengira Komandan Choi dari pusat pelatihan sudah gila karena terlalu memuji anak ini. Namun Min Jun menghancurkan semua ekspektasi. Ia bahkan menangani insiden Middle Butt sendirian. Seo membahas bagaimana Min Jun menjadi orang pertama yang terjun saat keadaan darurat di cadangan minyak, dan Lee menunjukkan bahwa anak ini naik pangkat menjadi kopral hanya dalam 1 bulan. Itu saja sudah sesuatu yang belum pernah terdengar.